Tapi kan melalui permen. Nah, kalau permen itu udah muncul, nanti di situ Pak Menteri akan mendelegasikan. Bisa memberikan mandat atau delegasi? Delegasi. Oh, delegasi. Delegasi biasanya kepada Pak Dirjen. Nanti tanggung jawab dan tanggung jawabnya ada di Pak Dirjen. Jadi diatur jelas mengenai masalah kewenangan. Karena dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan itu jelas terdapat yang namanya larangan penyalahgunaan wewenangan. Larangan penyalahgunaan kewenangan, wewenang gitu ya, pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Itu nanti diuraikan tuh. Mengenai wewenang itu memiliki batasan. Ya. Pasal 15 yang kita berbicara di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Batas dari kewenangan, ya, administrasi pemerintahan. Batasan kewenangan itu adalah satu waktu. Masa atau periode. Masa periodisasinya. Ya. Batasan kewenangan yang kedua. Jadi kalau misalnya saya jadi notaris, Anda pensiun umur 65 loh, bisa diperpanjang 2 tahun. Jadi 67 maksimal. Betul. Nah, itu mengenai masa atau periode ya. Yang kedua, yuridiksi. Yuridiksi itu wilayah. Ada keterbatasan wilayah. Jadi kalau notaris itu batasan wilayahnya per provinsi. Ya. Kalau PPAT bukan nasional. Kalau PPAT itu per kabupaten atau kota madya. Pernah juga tuh kalau PPAT dicoba provinsi nggak jalan. Ya. Oke. Nah, yang terakhir yang ketiga adalah substansi atau materi wewenang. Materi wewenang. Kalau kamu diberikan kewenangan sebagai notaris, ya hanya untuk sebatas pelaksanaan jabatan notaris, jangan masuk ke PPAT. Ya. Demikian juga sebaliknya, PPAT kalau Anda dapat kewenangan delegasi, sampai ke buatan notaris. Tapi kalau pegang dua-duanya, boleh. Harusnya bisa membedakan, ya. Ya. Karena perbedaan prinsip PPAT dan notaris itu, bedanya dari perspektif pejabat umum ya, produk PPAT seharusnya semuanya itu merupakan relas akta. Nggak ada parti akta, harusnya. Karena dia di bawah. Dia delegasi dari pemerintah. Karena masih PP aturannya, ya. Berarti ikut apa kata pemerintah. Ya, tapi masalahnya kalau pemerintah, tapi itu bahasa nantilah ya. Kalau notaris kan karena sudah ada undang-undangnya. Sudah. Nah, Ya. Sebelumnya, sorry, agak menyinggung sedikit nih. Kalau bicara menggugat di tata usaha negara kan sudah berpengalaman. Pengalaman kalah. Nah, kalau untuk melihat dari yang dilakukan oleh Prof. Didi untuk melakukan PTUN seperti Bang Indra pernah lakukan itu, apa yang perlu diperhatikan? Jangan sampai terulang. Oh, bahkan kalau menurut saya acaranya ya, hukum acaranya kan pasti tidak akan lepas dari situ. Kalau menurut saya bukannya peramal ya. Saya bukan juga yang tidak bisa memprediksi. Cuman kita bisa membaca peta. Suatu hal yang penting dalam gugatannya Profesor Widi ini menyinggung terlanggarnya hak asasi manusia. Pasal 28 mengenai kebebasan berkumpul dan berserikat. Itu suatu hal yang luar biasa gitu kan. Ketika para notaris menyadari, saya punya hak asasi loh untuk berkumpul dan berserikat ya sebagai anggota nih kan, karena prinsip organisasi kan prinsipnya mandatori. Yeah. Nggak ada tuh prinsip delegasi gitu ya. PP mecat Pengwil misalnya, itu delegasi orang itu sumber wewenangnya, itu kalau melalui batas. Iya, nggak nyambung bro, nggak nyambung. Jadi kalau misalnya saya sebagai ketua Pengwil diangkat oleh para anggota notaris di Pengwil yang bersangkutan, yang bisa mengimpeach saya itu adalah anggota, bukan dari PP pengurus pusat, tidak ada hubungan gitu kan, gitu. Nah inilah yang menurut saya tuh ya itu nggak nyambung. Profesor Widi itu tidak diimpeach oleh anggotanya, bahkan beliau berusaha memberikan contoh yang baik dalam hal ini adalah kalau masa jabatan saya berakhir, saya tidak perlu menunggu konferensi wilayah lagi dong. Sebagaimana dicontohkan Gubernur DKI Jakarta lah, Pak Anies sudah berakhir periodenya 5 tahun. Nah itu yang menggantikannya itu adalah PLT statusnya. Bukan saya berdalih di balik kongres, kan belum serah terima. Padahal di dalam anggaran dasar mengatur juga namanya kongres luar biasa. Kan sama.
Nah, jadi di situ, jadi di dalam pasal 5 itu hal yang kedua yang terlanggar di sini selain asas legalitas yang menyangkut kewenangan tadi adalah larangan penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin hak asasi manusia. Itu ada kewajiban daripada pejabat atau badan tun menjamin hak asasi manusia karena mereka bekerja untuk rakyat sebenarnya, bukan untuk dirinya. Gitu kan? Nah, yang ketiga itu yang terlanggar lagi adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, dan itu asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sekarang menjadi hukum positif ya, diatur di pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dilarang tuh berpihak, memberikan kepastian hukum, gitu. Makanya itu yang itu sudah betul ya. Sudah betul dan ini harusnya menjadi perhatian serius. Karena kalau sudah berbicara pelanggaran hak asasi manusia, bisa dibayangkan kan bro, notaris saja merasa, kok hak asasi saya berserikat bersekerumpul ya, bukan dibatasi, nggak boleh, dilanggar. Karena kenapa? Semua diambil alih.